ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, kita telah memuji, menyembah nama Tuhan kita. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk siapkan hati, membuang segala beban pikiran yang ada di dalam pikiran kita, fokus kepada Sang Pemberi kehidupan. Mari kita sama-sama katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Kau hadir
hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami berserta umat-Mu mengucap syukur dalam suatu ibadah karena Engkau memelihara kehidupan kami sehari demi sehari. Dan hari ini 1 minggu lagi kami bersekutu dalam suatu ibadah dan mengucap syukur, sebab dengan apakah dapat kami balas akan segala kebaikan, kebajikan-Mu yang Engkau berikan kepada setiap kami, juga keluarga kami. Bahkan Engkau menjanjikan kehidupan yang kekal. Dan hari ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami percaya Engkau juga ingin bertemu dengan kami. Padahal sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau. Sekalipun kami datang dengan segala permasalahan, dengan persoalan kami percaya Engkau tidak pernah menolak kami. Sekalipun persoalan kami itu begitu berat, begitu sukar, begitu besar seperti gunung sekalipun, kami percaya bagi Engkau sangat-sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, dan Engkau kenal kami secara pribadi, dan Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Kami percaya Tuhan, bahwa ini adalah saat-Mu. Kami percaya Tuhan, ini adalah saat perkenanan itu, di mana kami akan merasakan kembali tangan kuasa dan pertolongan-Mu. Biar segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian, sebab firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang tahu persis, dan Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Saatnya kita berhimpun lagi, kita mengucap syukur, dan memang cuma itu yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Dengan apa dapat kita balas akan segala kebaikannya. Yang penting ucapan syukurmu itu tulus, keluar dari hati, bukan pencitraan ya. Halo Bapak Ibu saudara-saudara, terima kasih juga komen-komen, komentar, ucapan dari saudara-saudara kita yang ikut beribadah dari jauh di sana.
Saya istilahin di luar pagar. Kalau kita kan di dalam pagar ya. Jadi kita bersekutu dimanapun. Itulah kemajuan teknologi yang jauh menjadi dekat. Tapi yang dekat jangan menjadi jauh ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita langsung saja ya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita terus bersekutu, kita nikmati bahwa Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan jagat raya, Allah yang mengatur semuanya. Kita percaya bahwa Allah yang sama, yang memposisikan dirinya sebagai Bapa dan kita anaknya, dan Allah itu juga yang masih pegang kendali atas hidup kita. Hidup memang gak pernah selesai dari persoalan. Banyak masalah terjadi, hal-hal yang kadang-kadang membuat kita khawatir, membuat kita kaget kadang-kadang, tapi itu biasa-biasa saja karena kita bersama dengan Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca Markus pasal 11 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus yang berkata, seperti apa yang kita baca tadi, dikatakan barang siapa berkata kepada gunung ini, dan seterusnya, dan dia tidak bimbang, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Membaca ayat ini mendatangkan sesuatu kekuatan, tetapi ada juga yang berasa ngeri. Kenapa ngeri? Karena ini gunung. Tetapi Yesus bilang, asalkan percaya dan tidak bimbang, apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka terjadi. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini mengandung banyak tafsiran. Ya, ada yang dikatakan, wah ini gunungnya gunung kesusahan, gitu ya. Gunungnya gunung rintangan. Buat saya pribadi, karena yang berkata ini Yesus, mau gunung rintangan kek, mau gunung kesusahan kek, mau gunung beneran kayak gitu, Yesus bilang asal tidak bimbang dan percaya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, oke lah katakanlah bahwa ini gunung kesusahan, gunung masalah gitu ya, karena kan hidup kan banyak masalah gitu ya, anggaplah ini demikian. Tetapi coba engkau cermati baik-baik perkataan Yesus. Waktu kau baca tadi, kau cermati baik-baik. Yesus bilang begini, barang siapa berkata kepada gunung ini. Jadi perkatakanlah tentang gunung itu. Apakah gunung itu, apapunlah gunung itu, mau gunung beneran kayak mau gunung kesusahan, Yesus bilang barang siapa berkata. Jadi berkatalah kepada gunung-gunungmu. Mungkin engkau ibaratkan gunung itu gunung kesusahan, tentang penyakit, bisa.
itu kan bagaikan penghalang, bagaikan perintang untuk engkau mau bekerja, mau melakukan sesuatu. Ternyata ada gunung yang besar, penyakit misalnya. Perkatakanlah kepada gunungmu yang lain, apalagi misalnya masalah bisnismu yang stuck ataupun menurun gitu ya. Perkatakanlah. Yesus bilang barang siapa berkata, atau masalah keluargamu, anakmu yang tiba-tiba karena pergaulan kok langsung berubah gitu ya, atau suamimu atau istri, perkatakanlah. Sebab Yesus bilang barang siapa berkata. Jangan cuma dipikirin gitu ya, dipikirin, direnungin, nangis gitu ya. Jangan cuma dipikirin terus jadi stres. Itu biasanya ibu-ibu tuh. Tapi ibu-ibu di sini sih enggak. Ibu-ibu di sini sudah hebat semua. Kalau ada yang belum hebat, mesti belajar nih apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi memang dipikirkan itu harus, tapi kau harus berani memperkatakan kepada masalahmu itu. Sebab Yesus bilang barang siapa berkata, jadi kau berani, aku berkata kepada gunung penyakitku, dalam nama Yesus aku akan bisa menghadapi dan jadi sembuh. Aku akan memperkatakan kepada masalahku yang berat banget nih, aduh ngerong-ngerong. Misalnya, kau harus berani memperkatakan. Sebab Yesus bilang barang siapa berkata. Rupanya banyak di antara kita nggak berkata, cuma dipikirkan, direnungkan, disimpan, dipendem dalam hati. Kesel, dipendem dalam hati. Lama-lama bertumpuk-tumpuk sekali meledak tuh ya. Ya, istrimu yang nggak salah apa-apa tiba-tiba kau omel-omelin. Anakmu kau marahin karena meledak terlalu banyak. Itu sebabnya Yesus mengajarkan perkatakanlah gunung-gunungmu itu. Jadi bukan hanya dipikirin saja, kau harus berani memperkatakan, aku sanggup, aku bisa. Karena yang lalu Tuhan tolong, pasti yang ini sama Tuhan juga akan tolong. 1 Samuel pasal 17, mulai ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka akan kuberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam.
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hari ini kita bacanya cukup banyak ya. Biasanya saya mempersingkat, ya satu saja cukup. Tapi ini saya rasa perlu untuk kita baca kembali, walaupun kita sudah tahu ceritanya ya. Kita sudah tahu. Tapi bisakah kita merenungkan kembali keadaan saat itu, di mana Daud akan berhadapan dengan seorang Goliat, seorang tentara profesionalnya Filistin yang tinggi besar seperti raksasa, perangnya juga terlatih, ototnya juga gede kayak otot kawat gitu ya, dibandingkan dengan Daud. Jadi wajarlah kalau si Goliat itu ngelihat Daud, ya elah ini kok setelah aku tantangin yang muncul yang begini gitu ya. Mana ini anak masih muda banget lagi, cakep lagi katanya, masih kemerah-merahan. Bukan dia bawa tombak lembing gitu ya, dia bawa tongkat. Jadi wajarlah kalau si Goliat itu bilang, kesel kali ya Goliat ya. Goliat bilang, kau pikir aku ini anjing kali ya? Kau mendatangi aku dengan tongkat. Halo. Iya toh? Jadi si Goliat juga kesel tuh. Gitu. Tapi si Goliat bilang, oke lah, kalau memang demikian, kau hadapi aku. Aku akan dagingmu nanti aku kasih burung-burung di udara. Jadi Goliat juga menghina kan, demi Allahnya si Goliat nih. Ntar nih lihat nih kau Daud, seperti itu. Jadi itu suasana di medan pertempuran, suasana yang gak seimbang banget deh pokoknya, antara Daud dan Goliat. Aduh, yaitu seperti Daud itu melihat gunung gitu ya. Pokoknya kalau secara perhitungan apapun gak bakalan menang. Tidak mungkin aja deh dalam segi apapun, dari pengalamannya, fisiknya, keahlian berpedang, strategi berantemnya, gitu, gak bakalan menang gitu ya. Jadi tentu saja si Goliat ini sangat menghina, dan kau terlalu kecil, sedangkan si Daud melihat itu wah besar gitu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, bagaimana pandangan Daud? Tentu seperti yang tadi saya singgung, bukan? Kalau secara logika tentu Daud juga ngeri-ngeri sedap, rada takut. Tetapi apa yang kita baca, Daud itu tidak menggerutu. Ya elah, sekalinya ada kerjaan dari istana, dari raja, susah banget nih. Menggerutu Daud? Enggak, tidak ya.
Kalau kita baca tadi, kita renungkan. Kalau tadi kan kalau kita berpikir tentang si Goliat, bukan? Sekarang kalau kau berpikir tentang si Daud, ya. Daud itu tidak memusatkan kepada Goliatnya, tetapi dia konsentrasi kepada kuasa Allah. Dari mana kita bisa tahu? Sebab Daud pun ngomong, ya, kau Goliat, jangan sembarangan kau menghina barisan Tuhannya Allahku. Hari ini kepalamu akan kupenggal, dan bukan cuman engkau, kata si Daud, juga tentara-tentara Filistin sekalian semuanya akan kupenggal, gitu ya. Akan kuberikan kepada binatang buas. Saya yakin tuh Daud tuh waktu berhadapan sama Goliat, ya, dia liatin tuh, dia lihat, dia nggak takut sedikit pun. Bukannya kalau takut tuh udah nunduk aja gitu ya, nunduk. Ya elah Goliat, apa nggak ada cara lain? Kita damai deh, win-win solution deh. Nah, itu penakut. Jadi Daud itu nggak takut, sebab dia tidak berpusat kepada si Goliat. Dia berpusat kepada kekuatan Allah. Dia perkatakan seperti apa yang Yesus katakan, barang siapa berkata, dan Daud berkata, Goliat, gitu ya, kau bilang dagingku kau berikan, kepalamu akan kupenggal, gitu. Jadi berani. Halo, berani, takut, nunduk aja gitu ya. Badan doang gede, hatinya kecil. Daud tuh enggak, orangnya kecil, hatinya besar, berani. Bukan berani nyari gara-gara, berani menghadapi gunung yang besar itu bersama dengan Tuhan pastinya. Dan dia, Daud, ya, waktu si Goliat bilang tuh ya, kau pikir aku anjing, kau menghadapi aku dengan tongkat, gitu ya. Hari ini juga hadapi aku, dagingmu akan kuberikan kepada burung-burung di udara. Itu atmosfernya, atmosfer kekalahan gitu. Dia gede, dia kecil gitu ya. Ya udah, kalah. Tapi Daud merubah atmosfer kekalahan menjadi atmosfer kemenangan. Tapi kau Goliat, berani dia. Hari ini kau merubah atmosfer melalui perkataan yang keluar dari mulutnya. Halo, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Begitu banyak masalah. Kalau masalahnya kecil mah itu aku udah biasa Pak Pendeta. Tapi yang ini aduh, nggak kuat, gede, kayak gunung ya, gedenya kayak gunung ya. Kalau yang ini aku nggak sanggup Pak, bantu doa, tuh biasa begitu tuh ya. Apalagi coba menggerutu, ikut Tuhan, bukannya tambah enak, tambah susah, tuh menggerutu. Kalau Daud nggak menggerutu loh, menghadapi masalah yang besar, nyawanya itu taruhannya. Masalahnya terlalu besar, menghadapi suami ya keras kepala, dia mah nggak pernah mau mengalah tuh, walaupun dia salah dikasih tahu,
baik-baik, galakan dia. Apalagi sih, banyak ya, apalagi. Wah, yang suami juga mengeluh, aduh istri saya itu, dia tahu saya hanya seorang karyawan biasa, yang harusnya untuk sebulan, baru 1 minggu Pak Pendeta. 3 minggu lagi bagaimana tuh? Belum lagi kewajiban-kewajiban, puyeng dah. Kayak gunung gitu ya, kayak gunung. Yang anak-anak, yang remaja gimana? Waduh Pak Pendeta, susah. Aku ditanya, kerja di mana? Aku jujur nih Pak Pendeta, aku bilang di suatu perusahaan, ya baru sebagai karyawan biasa. Dia langsung berpaling. Katanya mana bisa aku hidup begini. Tuh. Padahal kan kalau aku bekerja keras, Tuhan bisa berkati kan ya. Gitu ya. Banyak lagi deh pokoknya. Itu perasaan bukan urusan kecil, gede kayak gunung gitu. Tapi kau perhatikan Daud, dia tidak fokus sama gunungnya, tidak fokus sama permasalahannya, fokuslah dengan kekuatan Tuhan. Sudah berapa jauh engkau hidup bersama dengan Tuhan? Sudah berapa banyak mujizat yang Tuhan sudah kerjakan? Sudah berapa banyak pertolongannya? Dan Allah yang sama, Allah yang tidak berubah, yang berubah kan kita. Begitu susah sedikit langsung kita merosot, yang berubah kita. Tersinggung dikit langsung lari, yang berubah kan kita. Gengsinya terlalu besar, padahal gengsi nggak bikin kita jadi kenyang. Tahu? Daud tidak fokus sama permasalahannya, dia fokus sama kuasa Tuhan. Kita lanjutkan ya. Dan Daud berkata, hari ini aku akan mengalahkan engkau Goliat. Itu perkataan iman. Waktu engkau baca tadi, kita baca bersama-sama, apa yang kau rasakan? Pertarungan yang enggak seimbang. Kita sudah tahu kisahnya toh, ya, karena kita sudah tahu jadi lebih mudah kita menjelaskannya. Kalau engkau jadi Daud saat itu, bisa kau hadapi. Jadilah Daud-Daud yang sekarang. Jadilah Daud-Daud yang saat ini, yang akan menghadapi masalah-masalah besarmu. Katakan, aku akan mengalahkan engkau, seperti Daud berkata. Jadi yang pertama, dia tidak menggerutu. Yang kedua, pusatkan perhatian bukan permasalahan, tetapi pada kuasa Allah. Yang ketiga apa tadi? Iya, robah atmosfer kekalahan menjadi atmosfer kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan katakan, aku akan mengalahkan engkau. Aku akan sanggup untuk mengatasi persoalan itu. Sebab tadi Yesus bilang, barang siapa berkata dan percaya, ia akan melakukan dan itu akan terjadi. Dengan tindakanmu yang seperti itu, seakan-akan dalam tanda kutip ya, engkau menarik kuasa Allah. Seakan-akan sulit bagi Allah untuk menahan dirinya. Melihat Daud seperti itu. Dan Daud bertindak. Lalu
masalah itu berubah jadi berkat. Itu masalah. Goliat itu masalah besar. Lalu berubah jadi berkat. Kita baca ayat yang ke-48. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-48, demikian firman Tuhan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kalau bagian pertama saja Daud sudah menang, bagian keduanya itu tinggal pelaksanaannya saja, bukan? Bagaimana Daud gesit deh pokoknya gitu ya kalau dikisahkan. Dia lari, dia masuk ke barisan gitu kan. Si Goliat mungkin ya karena badannya gede kan bergeraknya agak susah. Kalau Daud mah lincah gitu ya. Itu cuman pelaksanaannya saja, operasional. Jadi Daud lari, lari, dia ambil gitu batunya, lalu pakai umbannya ya di apa sih, dikenain gitu ya, dan masuk ke dahinya, mendem. Halo ya, lalu gimana, ya udah tersungkur, gubrak gitu ya, udah disembelih sama Daud. Terjadilah seperti apa yang Daud katakan dengan iman. Diteng-teng kepalanya. Woi, nih lihat nih, lihat. Itu namanya menang. Jangan kalah. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Allahnya Daud sama dengan Allah kita. Masalahnya Daud juga sama dengan masalah kita. Masalah kita zaman sekarang mungkin kau berkata, iya, aku menghadapi masalah juga yang gedenya juga kayak seperti si Goliat dengan aku, enggak mungkin. Itu menurut pikiran, tapi kita berjalan dengan Tuhan. Ayo semangat. Semangat, kau ubah masalah itu jadi berkat. Kau tahu Daud ya. Daud itu sebelum mengalahkan Goliat, emang Daud itu siapa? Cuman tukang ngangon, penggembala kambing domba bapaknya. Mending banyak. Kakaknya bilang, kau nakal ya, datang-datang ke medan tempur. Sana urusin kambing domba bapak yang jumlahnya tidak seberapa itu. Dari situ kita bisa tahu, bukan jumlahnya ribuan gitu kayak kambing dombanya si Abraham waktu diberkati Tuhan. Kagak. Yang tidak seberapa jumlahnya kata kakaknya. Tapi setelah Daud mengalahkan Goliat, langsung dia ada di istana, makan bersama dengan raja. Ini mengandung suatu pengertian teologi yang dalam ya. Tapi kita tidak sedang membahas itu, bukan? Apa yang Yesus perkatakan, barang siapa berkata, kuatkan hatimu, kuatkan imanmu. Memang ini adalah pilihan ketika engkau mendengar firman. Apakah engkau mau dengar lalu engkau anggap itu seperti cerita, silahkan. Apakah justru engkau enggak mau dengar juga enggak masalah, itu pilihan. Tetapi buat kita yang percaya, ini adalah firman yang hidup. Kalau engkau membuka hatimu
dan engkau percaya, dan mungkin gunungmu engkau rasa begitu besar, engkau bisa mengalahkannya. Seperti Daud juga mengalahkan gunungnya yang begitu besar. Dan orang itu kaget. Si Daud itu kemarin sama-sama dengan aku, sama-sama menggembalakan domba. Sekarang dia sudah ada di istana. Apakah ada yang sukar buat Tuhan? Masalah bagi banyak orang dan juga bagi dia, Tuhan ubah itu menjadi berkat bagi Daud. Halo, kita mungkin ada di posisi ini. Ketika menghadapi sesuatu, sudah berapa banyak air mata yang harus tumpah karena sedih. Kau pikirin terus, engkau menganalisa bagaimana ya, bagaimana begini begitu. Enggak, Yesus enggak bilang begitu. Berkatalah kepada gunung-gunungmu, katakan engkau sanggup. Dan kita lihat contohnya Daud. Jangan takut, kau nunduk, tertunduk, stres, tertekan, marah. Daud enggak begitu, bukan? Kau hadapi, kau lihat, jangan takut. Dan kau akan menang. Oke, terakhir ya, kita baca. Ulangan pasal 30 mulai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya bagi kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk melakukannya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jadilah kuat. Belajar dari firman Tuhan dan mengimani apa yang Yesus katakan. Dan terakhir kita baca firman yang hidup ini. Enggak jauh tempatnya di seberang lautan, begitu sukar ke sana, atau tinggi di langit, bagaimana mengatasinya? Ternyata firman Tuhan bilang sangat dekat, ada di mulutmu dan ada di hatimu. Apa yang keluar? Keluarlah perkataan dengan iman. Seperti Yesus berkata, barang siapa berkata, katakan Tuhan, aku akan tampil sebagai pahlawan seperti Daud bersama dengan engkau. Ada di mulutmu dan ada di hatimu. Engkau perkatakan dan engkau percaya. Jadilah pemenang. Engkau kalahkan itu masalah, itu gunung-gunung yang tinggi sekalipun. Dan perkatakan itu, aku akan mengalahkan engkau Goliat. Aku mengalahkan engkau permasalahan yang begitu lama bikin puyeng, yang begitu lama bikin permasalahan membebani aku. Sekarang aku akan perkatakan di dalam nama Yesus, dan kita jadi pemenang. Oke, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, tetap kuat ya, semangat bersama dengan Tuhan. Jangan goyah, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu di dalam doa. Hati kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya bersama dengan Engkau tidak ada yang sukar. Yang membuat Engkau sulit untuk bekerja adalah ketika kami kurang percaya,
ketika kami memandang persoalan terlalu besar dan Engkau mengajarkan kami untuk berkata kepada persoalanku itu, aku akan mengatasi, aku akan mengalahkan, karena Tuhan adalah kekuatanku. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan. Kami percaya bahwa bertemu dengan Engkau kami tidak sia-sia, karena Engkau sumber kekuatan kami. Dan Engkau yang membuat kami terus melangkah. Walaupun masalah tidak pernah habis, tapi Engkau tidak pernah berhenti untuk memberikan pertolongan dan kekuatan. Hari ini, di hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang berniaga, mereka yang berusaha, Engkau berkati. Mereka yang bekerja tempat di mana mereka bekerja, Engkau berkati perusahaan itu Tuhan. Juga berdoa buat anak-anak kami, mereka yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah. Berikan hikmat dan akal budi. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan. Jagai ketika mereka dalam perjalanan. Jagai dalam pergaulan mereka. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, sebab Engkau berjanji akan memelihara kami selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Dengan iman dan percaya kami terus melangkah, dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, seperti hari ini, saat kami berhimpun, saat kami bersekutu di dalam suatu ibadah. Dan kami percaya Tuhan, inilah hari perkenanan dan kemenangan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu.
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemelut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.